Halo guys, welcome back to my channel. Guys, kebayang gak sih kalau ada sebuah pulau yang bisa mewujudkan semua fantasi kita? Pasti luar biasa guys. Gila banget pastinya guys. It's impossible. Tapi tidak dengan film ini ya guys. Kali ini saya akan mengupas sebuah film bergenre horror komedi dengan judul Fantasy Island, dimana ada sebuah pulau yang bisa mewujudkan fantasi kita. Film ini masih tergolong baru. Dirilis di USA pada 19 Februari 2020. Disutradarai oleh Jeff Waldo. Film ini diadaptasi dari serial televisi ABC pada tahun 1977 dengan judul film yang sama, yaitu Fantasy Island. Film ini mengisahkan sekelompok muda-mudi yang berkunjung ke suatu pulau. Mereka merupakan pemenang kontes dan mereka berkesempatan mengunjungi Fantasy Island. Mereka adalah Maggie sebagai Gwen, Lucy Hale sebagai Melanie, Austin Stowell sebagai Patrick, Jimmy O sebagai Brex, dan Ryan Hansen sebagai GD. Mereka adalah tamu pulau yang dikelola oleh Michelle Pena. Di sini Michelle Pena sebagai Mr. Rocks. Di pulau ini mereka diyakinkan bahwa fantasi para tamu bisa diwujudkan menjadi nyata. Di sini Mr. Rocks tidak sendirian. Dia ditemani oleh Parisa sebagai Julia, asisten di Fantasy Island untuk menyambut para tamu. Fantasi dari Gwen, Melanie, Patrick, Brex, dan GD pun akhirnya menjadi nyata. Awalnya mereka menikmati semua, namun bertanya-tanya apakah ini benar atau tipuan. Oke, untuk lebih tahu tentang alur filmnya, langsung capcus guys. Diawali dari pengejaran seorang perempuan di sebuah pulau, sampai akhirnya perempuan tersebut tertangkap di sebuah kantor. Selanjutnya terlihat kedatangan pesawat yang membawa orang-orang, yaitu Gwen, Melanie, Patrick, GD, dan Brex. Mereka semua adalah tamunya Mr. Rocks, pemilik Fantasy Island. Mr. Rocks pun menjamu mereka dengan baik. Di suatu bar mereka bertemu dan menyatakan fantasinya masing-masing. Mr. Rock pun muncul dan akan menjanjikan fantasi mereka menjadi kenyataan. Tapi Mr. Rock memperingatkan bahwa fantasi mungkin tidak akan berjalan sesuai harapan, tapi akan berjalan seperti yang seharusnya dan selesai secara alami apapun yang terjadi. Di fantasi pertama diawali oleh fantasi GD dan Brex yang menginginkan segalanya. Dan benar saja, perempuan-perempuan cantik dan Alejandro itu semacam apa ya? Ya gitulah cowok-cowok ya yang ada di dalam fantasinya. Mereka berdua sangat senang dengan apa yang ada di Fantasy Island. Di sisi lain, Gwen menginginkan fantasi bisa mengulang pertemuan dengan Alan, kekasihnya. Karena Gwen dulu sempat menolak lamarannya dan sekarang dia sangat menyesalinya. Mr. Rocks pun mengajak Gwen menuju ruangan yang di dalamnya ada Alan. Gwen pun kebingungan karena fantasinya terasa nyata. Dan mereka sebenarnya sudah saling tak bicara selama 5 tahun. Gwen pun mendatangi Mr. Rocks. Mr. Rocks pun mengatakan bahwa inilah fantasimu. Di sisi lain, Patrick mengunjungi Melanie. Di situ Melanie menanyakan fantasi Patrick. Dan Patrick pun mengungkapkan bahwa fantasinya ialah dia ingin masuk militer. Sementara fantasi Melanie adalah membalas perundungan masa kecil, karena saat masa kecil ia dicap sebagai penguntit sinting. Melanie ingin sekali menyumpal mulut perundung itu seperti dokter siksa. Sesaat setelah itu Mr. Rock pun muncul dan mengajak Melanie ke lobi. Lalu Mr. Rock mengarahkan Melanie ke sebuah lift dengan tujuan gambar ular. Entah apa itu maksudnya, gambar ular, saya nggak tahu. Sesampainya di tempat, kondisi ruangan gelap. Melanie pun menyalakan HP untuk merekam. Lalu Melanie mengikuti instruksi yang terdapat di ruangan tersebut. Saat menyalakan tombol pertama, Melanie pun kaget. Ternyata dia mendapati Sloan sedang dikurung dalam ruangan kaca. Ia pun kaget karena ia pikir hologramnya sangat nyata, lebih baik daripada Tupac, kata dia. Setelah itu Melanie pun membuka amplop 7 penyiksaan. Di sini baru tahu kalau ternyata Sloan adalah perundung masa kecil Melanie. Penyiksaan demi penyiksaan pun dilakukan Melanie. Di sisi lain, Patrick diantar oleh Mr. Rock ke sebuah hutan untuk menjalankan fantasinya. Saat memasuki hutan, Patrick dikagetkan dengan kedatangan orang membawa golok. Tapi kemudian datang prajurit bersenjata lengkap. Orang yang membawa golok pun ngumpet. Tapi Patrick akhirnya dijadikan sandera oleh para prajurit tersebut. Di sisi lain, Brex dan GD masih asik dengan para wanita dan Alejandro, oh Alejandro, nggak tahu apa itu. Balik lagi ke fantasi Gwen. Akhirnya Gwen menerima cincin pertunangan dari Alan. Lanjut ke scene Patrick. Patrick sangat kaget saat bertemu kepala prajurit yang ternyata mirip ayahnya.
Di situ saat berteriak menyerukan nama Mr. Rock, Patrick tertembak sampai akhirnya dia pingsan. Balik ke scene Melanie. Melanie terlihat kebingungan setelah melihat tampilan video yang memperlihatkan Sloan diculik 2 hari yang lalu dan menyadari kalau Sloan yang dikurung itu asli. Ia pun berusaha menghubungi Mr. Rock, tapi saat mencoba menghubungi, di dalam ruangan Sloan muncul dokter siksa seperti permintaan fantasi Melanie. Melanie pun panik dan mencari akal untuk menyelamatkan Sloan. Dan akhirnya Melanie berhasil menyetrum dokter sisa dengan tipu muslihatnya. Keren ya, tipu muslihat. Iya. Lalu mereka berdua kabur dan keluar ruangan lewat pintu belakang kayaknya. Orang keluar pintu langsung ke hutan. What the fuck? Balik lagi ke scene Break dan GD. Mereka yang sedang asik ajeb-ajeb kedatangan tamu bersenjatakan laras panjang dan menembaki Alejandro. Mereka adalah Kalasov, pemilik pulau ini sebelumnya. Akhirnya GD dan Break pun disandra oleh Kalasov dan kawan-kawan. Kalasov wisopoy datang dari mana ya? Wis lanjut wae lah ramudeng. Balik lagi ke scene Melanie dan Sloan. Sampai malam hari mereka masih menyusuri hutan sambil bercerita-cerita. Kok bisa ya diculik dengan orang yang sama? Di situ jawaban Melanie pun bohong karena dia kan datang pakai pesawat, gak diculik ya. Ya wis lah. Lagi ngobrol-ngobrol si dokter sisa muncul, langsung menyerang Sloan. Untung dan beruntung, tiba-tiba datang bapak-bapak yang pakai golok yang tadi ketemu dengan Patrick. Dokter siksa pun modar saat itu, tapi matanya kok pecah ya? Yombolah. Iya. Bapak-bapak tadi namanya adalah Damon. Balik lagi ke scene Patrick. Patrick yang sudah siuman disuruh menjelaskan tentang apa yang ditemukan kepala prajurit di dompetnya. Letnan ya, kepala prajurit. Karena KTP dan foto yang ditemukannya sama dengan identitas anaknya, sampai kalung yang dikenakan atas nama kepala prajurit tersebut. Akhirnya Patrick menyebutkan nama kecilnya dan jawabannya memang benar kalau Patrick itu anaknya. Dan sebenarnya ayahnya itu sudah gugur saat misi di Venezuela 27 tahun lalu. Saat ini dia dalam fantasi Patrick. Karena pulau ini mereka bisa bertemu kembali. Di scene lain Gwen terbangun dari tidurnya. Alangkah kagetnya saat melihat foto-foto di HP-nya. Ternyata dia sudah mempunyai anak dan usia pernikahan mereka sudah 5 tahun. Luar biasa pulau ini. Dan benar saja, memori dia juga mengingat hal-hal itu, hal-hal yang membahagiakan selama 5 tahun. Bagaimana mungkin? Mungkin aja di pulau ini. Ya wis lah. What the f? Yo karena pulau iki, kata Mr. Rock. Di situ Mr. Rock pun curhat tentang impian dengan istrinya. Tapi sebelum sampai pulau ini, istrinya wafat terlebih dahulu. Balik lagi ke scene Patrick. Di situ terlihat Patrick bercekcok dengan ayahnya. Karena dia tahu besok dia akan gugur, jadi ayahnya Patrick mengurungkan diri dan berniat pulang. Tapi oleh Patrick tidak diizinkan karena seharusnya tidak seperti itu. Yang sudah mati tidak bisa kembali lagi. Balik maning ke scene Melanie dan Sloan. Mereka sampai di sebuah gua yang di dalamnya terdapat mata air ajaib yang bisa memperlihatkan fantasi mereka. Ternyata mata air itu adalah kekuatan pulau ini yang digunakan untuk kejahatan Mr. Rocks. Damon pun mengambil air ajaib itu untuk membuktikan kejahatan Mr. Rocks. Damon adalah seorang detektif yang dibayar untuk menyelidiki pulau ini. Melanie dan Sloan diminta untuk membawa botol yang berisi air ajaib tersebut, dan dia punya kenalan pilot pesawat. Lalu kontak person pun diberikan Damon ke Melanie. Masih di situ Melanie dan Sloan pun menampilkan fantasinya masing-masing. Dan ternyata fantasi Melanie memang benar merundung Sloan. Sloan pun sangat kaget, dan di situ Sloan baru tahu Melanie tidak diculik, melainkan datang sebagai tamu dengan pesawat. Percekcokan pun terjadi karena muak. Melanie pun ngalah dan mau menuju hotel untuk mendapatkan akses telekomunikasi. Balik ke scene Gwen. Gwen komplain ke Mr. Rocks dengan apa yang ada di fantasinya. Gwen menginginkan fantasi baru dan akhirnya oleh Mr. Rock dikabulkan. Gwen pun masuk ruangan yang kondisinya lagi kebakaran. Beda kayak fantasi sebelumnya yang buka pintu masuk kafe. Di fantasi ini Gwen berusaha menyelamatkan seseorang yang dipanggil Nick. Di situ Gwen bertemu dengan Break, GD dan Patrick, tapi mereka tidak saling kenal. Dan akhirnya Gwen pun tidak bisa menyelamatkan Nick. Malah dia terkepung di ruangan kebakaran. Beruntung dia diselamatkan Julia. Dia pun merasa janggal kalau ini bukan fantasinya. Muter ke scene Melanie dan Sloan. Dalam perjalanan ke hotel, mereka bertemu dengan dokter siksa. Pesan tadi udah mati ya. Ya wis lah bodoh. Setelah itu dokter siksa pun mati setelah Damon mengorbankan dirinya.
Melanie dan Sloan pun melanjutkan perjalanan menuju hotel. Di sisi lain, Patrick dan ayahnya sampai di Venezuela, yang ternyata Venezuelanya di situ-situ juga. Bragg pun keluar dengan Kalasov dan kawan-kawan. Saat bertemu Patrick, mereka pun kebingungan karena fantasi berbeda tapi tempat sama. Pada scene ini, Gidi dan ayahnya Patrick gugur, sementara Patrick dan Bragg berhasil kabur dari para Devil Face, Kalasov dan kawan-kawan maksudnya. Akhirnya Bragg dan Patrick bertemu dengan Melanie dan Sloan di ruangan di mana tadi Sloan dikurung. Di sini Melanie dan Sloan datang terlebih dahulu. Mereka menelpon pilot untuk menjemputnya, kontak person pilot dari Damon tadi. Lalu mereka menuju dermaga. Saat berusaha kabur, anak buah Mr. Rock menyergap mereka. Saat itu Gwen datang dan mengungkapkan bahwa mereka datang bukan untuk fantasinya, tapi fantasi orang lain. Fantasi tersebut adalah fantasi dari Nick Taylor, orang yang dalam fantasinya meninggal karena kebakaran. Nick Taylor adalah teman sekamar Gidi dan Bragg, sementara Patrick adalah polisi yang mengamankan kebakaran tersebut, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Gwen adalah tetangga baru Nick Taylor. Dia sedang memasak air, tapi ia lupa mematikan kompor tersebut yang menjadikan kebakaran, sehingga nyawa Nick tidak terselamatkan. Yang diherankan Gwen, ia tidak melihat Melanie di fantasinya, dan ternyata terungkap Nick Taylor adalah kekasih Melanie. Mereka pun akhirnya berdebat. Saat perdebatan, mereka mendengar suara pesawat. Mereka pun kabur untuk menghentikan pesawat tersebut. Alangkah apesnya, pesawat tersebut malah dirudal oleh kelompok Devil Face, Kalasov dan kawan-kawan. Mereka yang kabur tahu-tahu udah di sungai. Di sana mereka masih melanjutkan perdebatan tentang siapa dalang sebenarnya di balik fantasi mereka. Mereka mengira fantasi tersebut adalah fantasi dari ibunya Nick, karena menurut Melanie, mata Julia mirip dengan ibunya Nick. Dan menurut Gwen, sejauh ini tidak ada satupun anak buah Mr. Rocks yang campur tangan fantasi mereka. Tapi kemarin Julia sempat ikut campur karena dia sempat menyelamatkan Gwen. Sloan yang mengetahui kalau ada gua yang terdapat mata air ajaib pun memberitahu yang lain dan mengarahkan ke sana dengan peta yang diambil dari Damon. Sesampainya di gua, mereka terpisah-pisah dan bertemu dengan fantasinya masing-masing. Gwen bertemu dengan anaknya, kemudian Nix. Sloan bertemu dengan jati dirinya yang jahat. Patrick pun bertemu dengan ayahnya lagi, sementara Bragg bertemu dengan Gidi yang telah mati. Tapi Melanie gak temu siapa ya. What the fuck? Akhirnya Melanie pun bertemu dengan Patrick dan menikam beliau serta merebut granat darinya. Dan ahai, ternyata penjahatnya adalah Melanie. Melanie pun mengungkapkan apa yang ada di dalam fantasinya. Even heard of Fantasy Island. Known him for years. Sloan was right. I am worthless. Saat percekcokan, Gwen berhasil merebut granat dari tangan Melanie. Mereka langsung menuju jantung mata air ajaib. Saat sampai di sana, Mr. Rock pun muncul dan menjelaskan kalau Julia adalah istrinya. Sambil ngobrol-ngobrol, Mr. Rock merebut granat dari tangan Gwen, lalu melemparnya ke mata air tanpa melepas kuncinya pastinya. Kalau dilepas kuncinya sih meledak. Setelah itu Mr. Rocks pun pergi. Dalam perjalanan, Mr. Rocks pun bertemu dengan Julia yang sedang batuk-batuk darah. Julia yang tahu tamunya tidak akan selamat, Julia pun berpesan bahwa mereka semua itu tamumu, bukan tamu pulau. Akhirnya Mr. Rocks pun mengikhlaskan Julia pergi untuk selamanya. Dan Mr. Rocks kembali ke mata air dan bilang semua tamuku akan dapat fantasi. Dan saat itu Sloan meminum air fantasi dari botol yang tadi diambil oleh Damon. Ternyata fantasi Sloan adalah agar Melanie dan Nick bersama selamanya. No, that you and Nick do. Those are the rules. Dan sekejap Melanie pun ditarik oleh Nick ke dalam mata air ajaib. Para Devil Face yang ada dalam fantasi Melanie pun ikut menghilang. Tapi ternyata Melanie masih punya kekuatan setelah ditarik Nick dan melemparkan granat. Patrick pun menjadi pahlawan setelah menutupi granat tersebut dengan tubuhnya. Singkat cerita, mereka yang masih hidup bertemu kembali di rumah Mr. Rocks. Mereka pun menuju pantai untuk pulang memakai pesawat. Karena secara teknis Bragg hanya ikut dalam fantasi kakaknya yaitu Gidi, maka Bragg punya satu kesempatan mewujudkan fantasinya. Ternyata fantasi Bragg adalah agar Gidi tetap hidup. Dan benar saja, Bragg melihat Gidi yang sudah di dalam pesawat. Mr. Rocks pun berbesar agar fantasinya kekal. Bragg harus tinggal di pulau ini selamanya. Di dalam pesawat, Gwen dan Sloan pun kaget saat Gidi menyapa. Mereka, Gwen, Sloan, dan Gidi pun lepas landas dari Fantasy Island. Sementara Bragg tetap tinggal di Fantasy Island selamanya. Dan dia bekerja untuk Mr. Rocks dengan nama panggilan yang baru yaitu Tato, sesuai tato dalam tubuhnya. Oke guys, sekian ceritanya. Semoga video ini menghibur kalian semua.
Kalau kalian suka dengan konten ini, tolong untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Thanks for watching.